juga ya. Benar ya. Delapan koma tiga satu apa 8,13? Blending Riddle rumusnya. 8,13 Mas. Kamu Iya, Bu. 8,31. Oh iya, sama. Masih 4 ya tapi. Nah, tak cari dulu salahnya ya. 1,3. Oh, penyiapan lahan. Bener ya. Masih ada yang WLR, terus ada udah penyiapan lahan. Ini yang bikin gede ya. Iya juga sih. Hasilnya kecil. Dan tidak ada hujan. Ya wis, sudah benar kok. Memang begitu adanya. Diki ya. Terus sudah bikin alternatif Pak Diki. Belum banyak, Bu. Lanjutkan ya. Lanjut grafik. Ya, terus Diki sudah. Lingga. Rata-rata koefisien salah tadi ya. Anaf. Anaf. Bu. Ya, mana kerjaannya Mas? Ini, Bu, sudah, Bu. Mau dikumpulin di mana? Eh, belum saya kumpulin, Bu. Telat, Bu. Novanda. Novia tadi salahnya apa ya? Novanda sudah, Bu. Yang saya ini Bu, yang disatukan itunya Bu. Tapi NFR-nya Kapasitas. udah bener ya? Oh ya, lupa minta kasih nilai. Samir juga belum tadi karena device zero tuh ya. Yazid. Kumpulkan. Oke ya, sekarang nomor 3. Eh, nomor 3 Ahmad Reza. Ya, Bu. Belum ngerjakan? Oh, masih belum saya lanjutkan, Bu. Saya kira videonya itu cuma yang dari Bu Rati aja. Ternyata lanjutannya di MRK 5 itu. Masuk sih? Saya saya memang cuma minta sampai kok, sampai neraca air kok memang. Tapi saya kasih tahu kan ke kamu kemarin. Saya bilangnya apa ke kelas ini? Sebentar. Saya suruh sampai neraca air kan memang ya? Iya Bu, sampai neraca air. Iya, tapi yang alternatif belum memang. Iya Bu. Nah, yang alternatif memang belum. Belum ngerjakan kamu Mas, neraca air. Kalau yang Reza, neraca air kan penjelasannya memang ada di PPT itu Bu, suaranya. ada, tapi yang alternatif memang nggak ada kan? Yang alternatif memang masih belum, memang hari ini rencana. Ya, Rian, Diki. Iya, Bu. Oh, Diki sudah Iya, tadi. Bu. Betul, Bu. Rian ya apa? Rian kerjaanmu. Saya sampai tugas
Tiga itu Bu yang terakhir kemarin. Tapi nggak dikumpulin. Belum Bu. Anaf, Ya, Bu. nggak kumpulin. Hairun, nggak kumpulkan juga. Yazid, Yazid, Yazid udah open mic, Bu, tapi kayaknya suaranya nggak ada emang, Bu. Kayaknya permasalahan device-nya. halo, mana kerjaannya Mas? Saya, Bu. Ya, Yazid, Saya, Bu. ya, Masuk, Bu. Halo? ya, mana kerjaannya? Halo, Bu. Belum ngerjakan? Sudah, Bu. Dikumpulkan di mana? Mau ngumpul, Bu. Kerjaan Anda sudah dikumpulkan di mana? Oh, Kan nggak mau kumpulin berarti. Mau ngumpulin itu. Ya wes. Oke ya, ada yang ditanyakan untuk nomor 2 dan 3. Kalau nggak ada yang ditanyakan, hari ini saya masuk ke perencanaan neraca air ya. Untuk membuat alternatif kedua. Saya carikan contoh yang bagus. Celia ya misalnya ya. Celia ada? Mbak Sel. Celia. Oh, nggak jadi wes, areke gak ono. Nggak usah dibahas berarti. Awas. Iya, Bu. Awas itu yang Anda tampilkan tuh alternatif ke berapa, Mas? Itu Existing. masih aslinya, Bu. Aslinya udah bagus. Coba kita cari yang lebih bagus lagi ya. Jadi ini kerjaannya Mas Wawas ini sudah defisit semua gitu ya. Salah, sudah surplus semua. Padahal NFR-nya besar. Tapi petaknya dia emang kecil, petaknya cuma 100 hektar. Teman-teman kan ada yang 200 hektar ya. Jadi karena petanya kecil ya, memang terpenuhi sih kebutuhannya. Kalau sudah seperti ini, kita tetap harus nyari ya, karena memang tugasnya adalah membuat alternatif pola tanam untuk petani. Jadi kita upayakan, kalau dilihat dari surplusnya ini kan yang paling besar ada di 0,907 Januari surplusnya paling gede gitu ya. Yang paling kecil surplusnya ada di 0,058, ini udah mepet ada di bulan apa nih Mas? 0,058. September periode 2, Bu. Ini ya yang paling kecil ya. Ya, kita upayakan supaya yang paling kecil ini surplusnya ini bisa bertambah atau yang mengkompensasi dari surplus yang bulan ini ya. Jadi kalau yang mahasiswa yang lain kan kasusnya banyak defisitnya ya. Nah, itu defisitnya harus coba dikurangi. Nah, ini sebenarnya pasti sebenarnya sudah defisit semua, cuman kita cari barangkali ada yang lebih baik lagi. Kita kembali ke pola tanam ya. Kalau kasusnya Fawas ini padi biasa itu di November sampai Februari, kemudian padi biasa lagi Maret sampai Juli, kemudian Agustusnya kedelai. Ya, kalau dilihat dari hujannya, yang mulai nggak ada hujan itu ada di sini ya, padi biasa. Ya, coba sekarang saya ganti Mas ya.
Tadi kan yang defisitnya paling sedikit itu, paling mepet itu ada di September ya. Coba yang September saya ganti dengan, oh Septembernya malah kedelai ya. Nggak bisa juga ya. Atau yang gini aja, yang Maret sampai Juni ini saya coba ganti dengan padi unggul. Gitu ya. Jadi ini saya save as dulu. Recording in progress. Sekarang kita akan coba untuk mencari alternatif neraca air yang lebih baik, barangkali lebih rendah begitu ya, surplus atau defisitnya ini. Kalau yang di skenario pertama itu surplusnya itu paling besar 0,907 dan paling kecil 0,058 dan tidak ada defisit. Sekarang kita coba untuk memperkecil kedua surplus tersebut ya, atau memperbesar kedua surplusnya ya, maaf, bukan memperkecil tapi memperbesar surplusnya. Kita coba dengan cara mengubah pola tanam padi biasa ini jadi padi unggul. Kita lihat dulu untuk padi unggul, koefisiennya, pola tanamnya hanya 3 bulan, masa tanamnya 3 bulan, jadi ini tiga bulan gini ya, seperti ini. Nah ini berarti bisa kita jadikan bero, gitu kan ya. Ya, terus koefisien tanamannya 1,2, 1,7, maaf 1,27, 1,33, 1,3, lalu 1,3 lagi, lalu 0, lalu ini tidak ada. Gini ya. Gini ya. Seperti ini. WLR-nya masih tetap, penyiapannya juga masih tetap, lalu kita lihat kondisinya, neraca airnya seperti apa. Ternyata sudah menurun ya. Jadi memang, coba saya jejer dengan yang tadi. Oh, ini dipisah grafiknya. Kamu nggak bisa bikin grafik gabungan, Mas. Iya, Bu. Loh, kok gak katut? Gini ya, coba dibandingkan sama yang tadi, sama yang alternatif 1. Kalau surplus sama defisitnya sih nilainya sama ya. Ya, sama-sama maksimum minimumnya begitu. Tapi secara umum jaraknya semakin jauh dari yang Q80-nya, dari debit andalannya. Jadi yang alternatif 2 itu lebih rendah. Jadi surplusnya lebih banyak. Setuju apa enggak? Ini lebih rendah kan ya kalau kita lihat. Jujur supaya bisa. Ya, seperti itu ya. Bagaimana dengan hasil ini, Mas Fawas? Iya, Bu. Recording stopped. Berarti polanya tadi diganti ya. Saya coba untuk padi unggul lebih baik atau tidak. Ternyata lebih baik ya. Tapi belum tentu juga kan, tergantung hujannya. Jadi memang harus dicoba. Gitu.
Yang kiri sedikit lebih rendah kan ya kebutuhannya. Meskipun maksimum minimum surplusnya sama, tapi dari bulan ke bulan itu beda. Yang Soalnya ditanyakan. di LMS feedbacknya buat satu alternatif meski lebih jelek. Iya, saya pikir nggak akan menemukan alternatif lebih baik. Ternyata ada. Kalau yang padi unggul yang satu lagi tadi, padi biasa tadi diganti unggul juga, jadi dua-duanya unggul-unggul gitu. Mungkin lebih hemat air lagi gitu ya, Mas. Tapi biayanya bibit unggul itu lebih mahal dari bibit varietas biasa. Ya Bu, terima kasih Bu. Sudah ya, ada yang ditanyakan soal alternatif, nanti tolong dikumpulkan sekalian perbaikan yang nomor 3. Lalu saya masuk ke perencanaan saluran. Anda kan sudah dapat DPK ya, yang ngajar saya juga kalau nggak salah. Jadi ini kurang lebih sama. Saya masuk ke bab 5 untuk saluran pembawa irigasi ya. Tujuannya adalah mahasiswa dapat merancang dimensi saluran pembawa dan merancang elevasi saluran serta menggambar sesuai dengan kriteria perencanaan penggambaran. Sama seperti DPK, kita pakai rumus Manning juga ya. Kamu masih ingat apa enggak Manning? Dulu pas DPK. V sama dengan 1/n R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Cuman bedanya kalau di DPK kita salurannya persegi. Kalau di sini trapesium. Mengapa harus trapesium? Karena secara energi trapesium itu lebih mudah mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah. Karena kan airnya cenderung tinggi ya. Kalau DPK kita cenderung membuat saluran yang sempit tapi dalam, tapi kalau diirigasi kita yang dangkal tapi yang lebar. Dan kelebihannya lagi kalau diirigasi kita punya lahan yang tidak terbatas. Maksudnya space-nya itu lebih luas daripada kota ya. Sehingga kita bisa membuat saluran trapesium karena lebar atasnya ini memakan ruangan yang cukup banyak, tapi bisa disediakan dari lahan yang tersedia di pedesaan. Untuk saluran trapesium itu ada parameter yang disebut dengan M atau kemiringan talut. Ini disebut talut ya. Talut itu lereng itu punya kemiringan tergantung dari jenis tanahnya. Semakin jenis bahan ya, semakin stabil maka kita semakin bisa untuk membuat talut yang tegak atau talut yang M-nya kecil banget gitu ya. Kalau persegi M-nya berarti 0. Setelah tahu kemiringan talut sesuai dengan desain, maka kita bisa menghitung luas penampang basah A sama dengan B plus MH kali H. P-nya, keliling basahnya, ini harus pakai rumus Pythagoras ya. P sama dengan B plus 2H akar M kuadrat plus 1. Seperti itu untuk keliling basahnya. Lalu B, lebar atas. Lebar atas itu kita gunakan untuk menghitung bilangan Froude nantinya ya. Rumusnya sama dengan B plus MH kali H. Lalu ada juga jagaan atau W. Ini kalau diirigasi sudah ada ketentuannya seperti ini ya. Jagaan itu kalau debitnya kurang dari 1,5 kita langsung tetapkan 0,2 meter. Saya rasa sekelas ini semua kurang dari 1,5 ya karena petaknya kecil-kecil. Terus kemiringan talutnya kalau batu kita pakai kurang dari 0,25, kalau beton kita pakai 0,5 sampai 1. Nantinya saluran irigasi itu dasarnya itu harus ada di atas tanah asli. Jadi kalau ini sawah posisi ada padinya itu ya, kita tepatkan dasarnya itu 10 cm di atas tanah asli. Lalu lebar tanggul ya, karena saluran kita itu ada di atas tanah asli, berarti kita butuh tanggul. Kalau nggak gitu nanti airnya meluap ya. Tanggul ini memiliki lebar antara 1 sampai 3, tergantung dari fasilitas yang dibutuhkan. Kalau perlu jalan inspeksi berarti kita bikin 3 meter. Lalu perlu diperhatikan juga bahwa saluran itu lebarnya harus wajar, karena sekarang saluran yang ada di pedesaan untuk irigasi itu sudah pakai pracetak semua ya.
di proyek-proyek yang baru itu. Jadi kita lihat ketersediaan materialnya di lapangan itu untuk lebar berapa. Lalu ketebalan pasangan untuk batu itu 30 cm, sama ya seperti di PK ya. Kalau beton bisa antara 7 sampai 10. Lalu kontrolnya sama, kita harus mengkontrol kecepatan izin, di mana untuk batu maksimal 2, beton maksimal 2. Nah, kalau untuk minimumnya di DPK kita pakai 0,2, tapi untuk irigasi itu 0,25. Karena tujuannya supaya air itu memiliki energi yang cukup biar bisa mengalir ke sawah yang terjauh atau sawah tertinggi. Lalu jenis aliran atau sifat aliran juga harus kita cek apakah sudah memenuhi subkritis. Jadi aliran diupayakan memenuhi subkritis, di mana rumusnya bilangan fruitnya ya harus kurang dari 1. Bilangan fruit ini kalau trapesium agak beda, jadi bukan V per akar GH, tapi V per akar GD. D-nya adalah faktor hidrolis, ini A per B ya. Kok hilang A ini? A per B. A-nya luas penampang, B-nya lebar atas. Ya, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Lalu kontrol tinggi energi. Ini kita harus merancang elevasi saluran itu dari kuarter, tersier, ke sekunder, ke primer itu bagaimana supaya nanti di hilir muka air kita letaknya di mana itu tidak lebih tinggi dari sungainya. Kadang-kadang juga terpaksa lebih tinggi dari sungai ya nggak apa-apa, berarti kita harus membangun bendung di sungainya. Ya, tapi kita harus tahu pasti berapa elevasi kita yang ada di hulu nanti. Kita harus merancang kehilangan tinggi energi seperti ini ya. Ini harus dikasih ketinggian yang dicadangkan untuk keamanan dari alirannya. Jadi kalau misalnya hulu sama hilir, bendung sama sawah itu beda tingginya 1 meter, ya logikanya bisa mengalir gitu ya secara gravitasi. Tapi setiap kali ketemu dengan bangunan air, dengan belokan, dengan pintu air, itu ada kehilangan energi. Jadi 1 meter tuh bisa jadi nggak nyampe ke hilir karena di tengah jalan tuh energinya udah berkurang. Sehingga kita harus menambahkan sejumlah energi, maksudnya air itu ditinggikan lagi begitu ya, dengan cara menimbun pastinya. Irigasi itu adalah timbunan intinya ya. Kalau drainase adalah galian, irigasi adalah timbunan. Ini ditimbun, kalau ada ketemu bangunan setidaknya ditambah 5 cm, ditimbun lagi 5 cm biar makin tinggi. Tapi kalau misalnya saluran itu beda tingginya sudah besar antara hulu sama hilir, maka kita tidak perlu membuat timbunan karena sudah energinya sudah besar. Malah kadang-kadang kita harus mengurangi energinya ya karena bilangan fruitnya terlalu gede. Kehilangan tinggi ini harus kita hitung seperti ini ya. Yang pertama, air di sawah tuh harus ada ketebalannya dulu 10 cm. Ya kan ada WLR itu kan penggantian lapisan genangan. Berarti sawah itu memang harus digenangi. Itu kita cadangkan 10 cm. Terus kita tambah lagi 10 cm karena ada box atau bangunan bagi ya, bangunan sadap atau bagi. Itu harus kita tambah lagi 10 cm. Terus di tengah-tengahnya itu ada bangunan-bangunan air lain. Ya, misalnya ada gorong-gorong, itu harus kita tambah 5 cm. Kalau misalnya ketemu dengan bangunan sipon atau talang karena ada persilangan ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang bangunannya salurannya itu persilangan dengan sungai atau mungkin menyeberang 2 bukit gitu ya. Kalau seperti itu berarti kita harus memberikan tambahan kehilangan tinggi 10 cm. 10 cm kecil ya, kecil, tapi kalau di lapangan galian 10 cm dikalikan 1 kilo itu jadinya ya besar. Jadi kalau memang tidak perlu ditinggikan, tidak perlu ditimbun, maaf bukan galian ya, timbunan ya. Jadi kita harus hati-hati ya, kalau memang nggak perlu ditimbun ya jangan ditambahi 5 cm. Ya seperti itu untuk perencanaan dimensi. Ada yang mau ditanyakan?
Sudahkah? Waktu ngerjakan biasanya Bu. Masih belum ada gambaran Bu. Ya. Aku kasih contoh untuk punya Fawas ya. Fawas ini kebetulan cuma satu saluran, jadi gampang banget. Tabelnya seperti ini. Sebentar ya, saya ngambil air minum dulu ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tabel dimensi itu seperti ini. Ya, saya kosongin dulu aja. Ini sama seperti DPK prinsip perhitungannya ya, cuman karena bentuk salurannya trapesium. Karena bentuk salurannya trapesium, jadi ada M ini aja yang agak beda M ini. Ini saya copy ke punyanya Fawas ya. Ya, Recording in progress. kita masuk ke perencanaan dimensi. Setelah kita mendapatkan neraca air dengan alternatif yang lebih baik, maka kita rancang dimensi untuk alternatif yang terbaik itu. Ya, alternatif terbaik ini memang debitnya kecil ya, jadi salurannya juga akan kecil, tapi memang yang kita rekomendasikan adalah skenario yang kebutuhan airnya itu paling minim ya, jadi bisa efisien. Jadi kita pakai alternatif 2 punyanya Fawas ini ya. Kita lihat dulu kapasitas salurannya. Debitnya ada satu aja 0,343. Jadi kita langsung nomor salurannya itu mengikuti kapasitas saluran RN1. Lalu Q kapasitasnya adalah 0,343. Lalu elevasinya. Nah, untuk elevasi ini kita harus membuka peta kita lagi ya. Jadi kalau Anda efisien dalam merancang jaringan, maka petanya juga akan efisien seperti punya Fawas ini, ketemunya cuma satu saluran. Tetapi tetap harus dicek juga ya, apakah satu saluran itu sudah memenuhi syarat-syarat perencanaan untuk tersiernya. Jadi Fawas ini ya petanya ya. Ya, seperti ini. Dari bendung ke satu titik, kemudian ke kiri dan ke kanan. Cuman nanti kan ini jadi tersier ya, Fawas ya. Tersier Anda kan nanti di sini berarti kan, untuk menjangkau yang terjauh. Nah, ini yang harus kita, saya belum menjelaskan tersier memang ya, ini yang harus kita pastikan jaraknya berapa gitu ya. Karena tersier, memang kita nggak merancang tersier, cuman nanti bayangan kita petani nanti mendesainnya ini dengan panjang berapa begitu ya. Panjangnya 1000 meter berarti 1,089 kilo. Masih memenuhi syarat ya.
Ada yang petanya besar, cuman dibagi sedikit gitu ya, dan mengakibatkan saluran tersiernya itu nantinya jadi panjang-panjang ya. Kan bisa ya baginya itu kotak bujur sangkar, bisa juga yang persegi tapi panjang-panjang. Kalau persegi panjang-panjang berarti cenderung saluran Anda nanti satu tapi panjang ya. Nah, itu nggak boleh lebih dari 1,5 kilo. Ya, tapi untuk kondisinya Fawas ini sudah oke. Kita lihat elevasinya ya. Untuk titik ini, titik downstreamnya 140,867. Down, bawah, downstream. Lalu atasnya ini dia menempatkan bendung di kontur ini ya. Satu, elevasi berapa ini? Kok nggak ada elevasinya? Hmm, 25, 12. Recording stopped. Gimana ini, Fawas? Kok bisa konturmu hilang properti ini? Pas? Bentar Bu, ini saya juga buka AutoCAD-nya, masih loading Bu. Iya, tolong dilihatkan bendungnya ini di elevasi berapa. Ini saya klik kok propertinya 0. Paling Anda bikin kop gambarnya ini loh Mas, terus moro hilang propertinya karena ada potong kan. Coba sih kita buka peta aslinya ya. 3 MRK 6. Absen 9 ya Fawas ya. Ini ya, seperti ini. Dia mengambil dari bendung yang ada di sini. Ini ya berarti ya. 125 Fawas. Iya Bu. Bener lah. Nah, berarti keliru ya desainnya ya. Masa yang bawah lebih tinggi dari yang atas? Iya. Oh, ini ke kiri ya, Mas? Belok ah. Ya apa sih? Jadi Iya Bu, filenya ini ada ke yang kiri. revisi satunya Bu, iya ke Oh, kiri bukan itu. ini. Ke kiri juga tetap nggak bisa ngalir, Mas. Dari 137 ke 140 ya oh ngalir ya. Ini 137, ini 140. Harus cari sungai yang elevasinya 140 setidaknya. Kita cari aja ya. 137 kurang tinggi. Ini 150 ini Fawas. Kamu harus ngambil dari sini. Ya, revisi ya. Iya Bu. 50 ya. Ya wes, saya gambar lagi udah. Oh, malah aku sih garap. Ini dibuatkan bendung dengan saluran primer begini ya Mas ya. Nah, saya pakai polilan aja. Saluran primernya begini, turut kali. Gini kan ya paling aman ya. Atau begini lebih baik. PL. Gini ya Mas ya. Salurannya nanti diganti gini ya. Mas. Iya Bu. Terus panjangnya gimana caranya ngukur panjang? Panjang objek ini ya.
Klik. Ya, panjangnya 1519,762. 1519,762. Ya, lalu S aslinya bagaimana? Recording in progress. Ya, setelah kita lihat dari petanya, saluran primernya seperti ini ya. Dengan panjang, ini bisa dilihat di propertinya 1519,762. Sepanjang saluran primernya. Dengan elevasi berawal dari kontur 150. Ya, 1519,762. Lalu kemiringan saluran sama dengan beda tinggi, sama ya seperti DPK ya. Beda tinggi dibagi jarak. N tergantung dari bahannya. Mau pakai bahan saluran apa? Misalnya kalau batu kali berarti 0,025 sesuai dengan soal ya. Baru ingat saya ada di soal ya. Jadi tiap mahasiswa mendapatkan ketentuan bangunan bahannya dari apa. Ya, kemudian B-nya, B ini kita coba karena debitnya nggak terlalu kecil juga ya. Coba kita pakai 0,4. M-nya juga H-nya juga saya pakai 0,4. Kemudian untuk batu kali, kemiringan talutnya kurang dari 0,25 ya untuk batu kali. Saya pakai 0,2. Terus lebar atas, ini sudah ada rumusnya. Lebar atas sama dengan B plus MH. Begini. Lalu luas penampang sama dengan B plus M H dikali H. D-nya sama dengan lebar kedalaman hidrolis sama dengan A per B. P sama dengan keliling basah 2 kali H kali M pangkat 2 tambah 1 pangkat setengah. R sama dengan A per P. Kecil banget. Jagaan sama dengan kalau debitnya kurang dari 1,5 langsung kita tetapkan 0,2 ya. Lalu V sama dengan 1 per N bintang R pangkat 2 per 3 kali S pangkat dan Q hitung sama dengan V kali A. Tentunya 0,227. Ini kalau kita bandingkan kurang besar ya. Jadi mungkin hanya bisa kita tambahi. Begini. Kurang besar juga. Jadi kalau untuk irigasi itu kita nggak harus pakai coba-coba. Ya mau dicoba-coba juga nggak apa-apa. Tapi tidak seharusnya karena irigasi itu muka airnya kan kita kontrol pakai pintu-pintu air. Kalau drainase nggak dikontrol ya karena air itu secepat mungkin harus masuk ke saluran yang lebih rendah dari tanah. Memang mau dibuang ya. Tapi kalau irigasi kan memang dikendalikan karena ada pembagian sama petani. Jadi ini saya buat hanya 0,6 atau mungkin lebarnya saya tambah ya. Lebarnya saya tambah jadi 0,5, tingginya juga jadi 0,5. Seperti ini, lalu sudah memenuhi V-nya ya, Q-nya ya. Lalu kita hitung bilangan Froude. V per akar percepatan gravitasi dikali D pangkat setengah. Ya, kalau kita lihat ya, bilangan Froude-nya sudah kurang dari 1, maka oke. Q-nya antara Q hitung dengan Q kapasitas sudah lebih besar Q hitung, berarti oke. Lalu V-nya ini ya kurang dari V maksimum yaitu 2, berarti oke. Dan lebih kecil dari, lebih besar dari V minimum 0,25. Oke juga. Jadi S rencana tidak perlu kita hitung. Seperti itu ya, ada yang mau ditanyakan? Recording stopped.
Ibu mohon maaf, saya kelupaan tadi Ibu B sama H-nya pertama itu pakai 0,2 ya Bu? 0,4 tadinya. Oh, ya Bu. Terus saya ganti 0,5. Baik ya. Ini B sama H ini ya silakan dicoba-coba sendiri ya. Nggak harus pakai gulsik maksudnya. Recording in progress. Selanjutnya untuk beda tinggi energi, mari kita lanjutkan perhitungannya. Ya, kalau kita lihat kondisi salurannya Fawas ini tidak ada bangunan air yang pembawa ya, yang ada di antara intake sampai ke saluran. Jadi kalau kita lihat tidak ada, cuman ini ada galian sedikit nembus bukit ya, tapi ini karena elevasinya 150, jadi 150 dan ini kemungkinan ada di 150 juga sih ya, tapi sempat turun sedikit di sini, mungkin agak turun ya, tapi nggak apa-apa. Jadi tidak ada bangunan seperti sipon, jembatan air yang dibutuhkan. Ya, terus kita lihat dulu beda tinggi energi. Beda tinggi energi itu kalau kita pakai slope asli, maka sama dengan elevasi atas dikurangi elevasi bawah. Gini. Lalu kehilangan tingginya ini untuk sawah kita tetapkan 0,1 ya, karena kedalaman genangan di water layer-nya sawah padi itu 0,1. Lalu ada berapa bagi atau sadap di sini di RN1? Cuman satu ya, namanya BN1. Jadi 0,1 saja losisnya. Bangunan irigasi tidak ada. Nah, variasi H itu harus dihitung untuk semua kondisi karena kita ingin tahu kedalaman air kita itu yang dirancang 0,5 itu plus minus berapa. Jadi harus dikalikan 1,1. Lalu jumlahnya ketemu 0,75. Nah, kita lihat apakah 0,75 ini masih lebih rendah dari beda tinggi energinya. Jadi kita punya beda tinggi 9,13, tapi energi kita itu akan berkurang cuma 0,75. Jadi masih ada energi dari beda tingginya antara hulu sama hilir itu sendiri. Jadi kontrol elevasinya oke. Selanjutnya kita rancang H besar. H besar sama dengan H kecil tambah JK. Ketemu nanti salurannya dengan tinggi kedalaman total 0,7, lebar dasar 0,4, lebar atas 0,6. Demikian untuk perencanaan dimensi saluran. Recording stopped. Ada yang ditanyakan? Tabelnya udah bisa di-download ya, jadi silakan dicoba-coba kerjakan. Izin tanya, Bu. Iya, Mbak. Yang ada bangunan irigasinya berarti dikali berapa, Bu? Ini ya, misalnya Rahmat punya bangunan di sini ya. Kok Rahmat sih? Awas. Jadi dia punya bangunan di sini. Berarti ini kalau ada satu bangunan ditambah 0,1. Kamu nyebrang sungai atau Mbak salurannya? Iya. Ya. Kalau bangunannya ada 2 di kali 2. Jadi 0,1 tambah 0,1. Kalau gorong-gorong lebih sedikit, losisnya cuma 5 cm. Tapi saya rasa nggak ada yang pakai gorong-gorong ya, karena semuanya kasusnya nyebrang-nyebrang sungai gitu. Saya pakai gorong-gorong. Loh kok bisa? Karena kalau ikutin jalur kontur itu nanti trasenya jauh banget, jadi saya pakai gorong-gorong yang lebih pendek trasenya. Ya nggak apa-apa, gorong-gorong kalau dianggap 0,1 losisnya juga nggak apa-apa, tapi nggak sebesar itu sih, karena gorong-gorong itu kan sebenarnya saluran biasa, cuman ada tanah yang di atasnya gitu ya. Tapi kalau sipon kan memang bentuknya beda, dari trapesium menjadi lingkaran. Talang pun juga mungkin beda, dari trapesium akan jadi persegi gitu ya. Tapi kalau gorong-gorong kan tetap dibikin trapesium juga nggak masalah. Kalau talang jembatan air trapesium kan lucu. Ini ya Fami punyamu? Bukan. Nah iki loh Fami.
Itu Fahmi mereka lain ya? di Oh, banyak banget namanya Fahmi. Gak ketemu Fahmi? Saya cek. Kalau saluran Anda banyak cabang-cabangnya, itu berarti kemungkinan waktu bagi peta itu jadi kayaknya sih kurang efisien gitu loh ya. Jadinya cabangnya banyak. Kalau salurannya 3, yang didesain ya harus tiga-tiganya. Fawas tadi ya rezeki, yang didesain cuma satu ya, karena dia bisa bagi kondisinya juga, konturnya juga beraturan, di samping itu juga cara membaginya juga baik gitu ya. Ini ya Mas ya, oh iya ya, kalau sudah nabrak satu garis kontur selama beberapa kali, sebanyak beberapa kali ini ketemu satu garis kontur yang sama, dipotong 1, 2, 3, 4. Nah ini pasti ada gorong-gorong. Kalau memotong 2 kali, gorong-gorongnya 1. Ini karena memotongnya 4 kali, gorong-gorongnya ada 2. Kan kalau dibikin belok-belok aja gimana sih Mas? Kan juga nggak apa-apa ya. Belok, 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 belok. ya nggak apa-apa Bu, tapi katanya Bu dulu kan kalau galiannya makin banyak, kalau di real life tuh, jadi saya ini motong itunya. Iya, belok-belok itu sebenarnya juga ada losisnya, apalagi kalau curam ya. Ini kan curam ini beloknya. Maksudnya sudutnya besar. Beloknya sudutnya tajam, maksudnya gitu. Sudutnya kecil. Ya kalau dibikin lurus konsekuensinya harus ada gorong-gorong. Ya nggak apa-apa Mas. Nanti berarti 0,5 kali 2 ya. Ya Bu. Beda tingginya ini 128, yang di sini 125 loh. Naik Mas. Gimana Bu? Intake Anda 125 ini, kalau saya klik 125. Terus Anda bawa ke 128. Gak bisa ngalir sih, An. Sih. Cari yang lebih tinggi lagi. 137. Dari sini kayaknya Mas harus dipindah, Mas. Oh iya Bu. Kalau mau tetap di sini, berarti harus ada bendung. Bendungnya 3 meter. Dari 125 ke berapa nih? Kok 125. 128 ke 125. Bahkan kurang ya. Bisa-bisa kurang dari 125 ini. Bendungnya jadinya ketinggian. Kayaknya harus digeser ini intiknya Anda ini. Cara lain gimana? 128 lainnya di mana sih Mas konturnya? Angel ya, karena ada gunung ini apa ya? Iya Bu. Ya wis, nyari sungai yang lain yang 128. Ini 137. Ya, dari sini. Tapi sungai itu semakin ke dekat gunung, semakin dikit airnya ya. Logikanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan masih ketemu sama badan airnya. Jadi ambil aja dari sini ya, Mas. Malah lebih dekat. Iya Bu. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan soal perencanaan dimensi? Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini waktunya masih ada, tapi materinya udah selesai. Untuk penggambaran saya jelaskan minggu depan memang ya. Tesnya belum saya koreksi, Rek. Insya Allah weekend ini. Kalau nggak ada yang Ibu mau ditanyakan, nanya Bu, ya silakan Mbak. untuk nilai tugas 1 itu Bu, saya belum dapat. Oh gitu. Iya, Habis sama ini kita teman. bahas lagi untuk tugasnya ya, karena masih ada waktu. Kalau sama yang perbaikan, misalnya sudah selesai, bisa di-upload lagi, terus langsung saya koreksi. Sebentar. Untuk ini dimensi dulu, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, untuk minggu depan berarti saya siapkan room untuk mengumpulkan dimensi, sekalian perbaikan untuk nomor 23. Nomor 1 juga. Lah, saya ono sing burung ACC.
Baiklah, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini saya buka sampai 10.15 aja untuk nomor 3, supaya Anda bisa upload kalau mau asistensi sekarang. Maksudnya mau dapat nilai hari ini. Kalau enggak, ya minggu depan aja sekalian. Gitu ya. Ini kan di deadline hari Senin sore. Berarti saya deadline sekarang tanggal 27 jam 10.15. Kita tuh selesai jam berapa sih mestinya? 10.20 kan ya? Ya wis. Sampai 10.15 ya. Boleh diupload kalau yang ingin perbaikan di nomor 3. Ya. Yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kuliahnya saya tutup. Kecuali yang mau asistensi ya. Yang mau asistensi boleh tetap tinggal di sini. Maksudnya asistensi langsung dinilai. Kalau cuma asistensi aja lewat WA bisa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Novia nomor 1 belum ada nilainya, ngeladuk kiri kanan terbalik. Iya Bu, udah Di-upload saya di kumpul mana? di tugas 2 Bu. 29 September. Ini Mbak. Iya Bu. Oh iya, udah. Oke, oke. Kasih Bu. Oh maaf, punya saya juga belum dinilai untuk kelas 1. Ya Mbak. Mbak Silvi. Iya, saya kumpulkan juga di tugas 2. Bedakan garis saluran dan batas peta pada peta bangunan saja paling tidak tidak perlu ada non-irrigable area. Ini punya Anda, Mbak. Iya Bu. Oh iya, udah betul ya. Iya Bu, makasih. Punya saya juga belum ada nilainya, Bu. Tapi sudah dikumpulkan di tugas 2. Ada non-irrigable area buat primer di tengah-tengah antara dua sungai. Oh, ini sing kasusnya wangel itu. 62,5. Oke, 63. Jadi gimana nih? Masuk ke kiri ke kanan gitu. Ya, skemanya mana, Mas? Skema ada di atasnya situ. Ya, Oh, Pak dikasih kok masuk ke polosan ini. kopnya ada di layout. Mau pakai blok. Ya, Oke, sudahkah? Untuk nomor 1,
Anjas, Brian, tuh Nandi, Diki, Hardin, Anaf, Nurafi, Samir, Yasid. Yang udah selesai nggak mau asistensi silakan leave loh ya. Jangan di sini. Baik, Bu. Sudah, siapa lagi? Izin lift ya, Bu. Ya. Eh, saya lihat di nomor 3-nya yang upload hari ini 10.04. Retno, Ya, Bu. mau asistensi? Mau dinilai sekarang? Iya, Bu, yang alternatif 1 itu, Bu. Sudah saya upload. Alternatif 2, Mbak. Alternatif. Existing itu sama dengan alternatif 1, gitu ya. Oh iya, Bu. Ini sudah bikin alternatif lainnya, gitu maksudnya. Tapi ini yang pertama, Bu, sesuai. Masih yang pertama. Ya, yang kedua itu yang tadi, Bu. Sudah saya upload juga. Oh, gitu sih. Ya, 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 ya. Ya, wis. Sudah betul untuk Mbak Retno. Terima kasih, Bu. Nilai. Sylvia barusan ngupload. Sylvia bikin alternatif. Kalau ngumpulin dalam 2 file kayak saya tadi, saya contoh saya tadi kan save as 2 file ya. Namanya harus dibedakan. Ini ya Sil ya. Sil. Sylvia ngubah apanya NFR-nya ini? Dengan cara apa? Sil.